Mana? Mana? Aduh! Yeay! Materi pertama yaitu merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Yang pertama, pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah kegiatan komunikasi yang bertujuan menyampaikan pesan kepada konsumen melalui berbagai media dengan tujuan menghasilkan perubahan, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Perubahan pengetahuan sebagai tahap awal berfokus pada peningkatan kesadaran konsumen tentang suatu produk. Komunikasi pemasaran sering berusaha mengatasi kesenjangan dalam kesadaran produk dan preferensi pasar, namun memiliki keterbatasan seperti jangka pendek, biaya tinggi, dan sering tidak mencapai pelanggan sasaran. Saat ini, ada gerakan yang memandang komunikasi sebagai mengelola pasar pembelian pelanggan secara menyeluruh, mencakup tahap sebelum penjualan, saat penjualan, penggunaan, dan setelah penggunaan. Yang kedua yaitu peranan komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah alat yang digunakan perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen tentang produk dan merek mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini menggambarkan suara merek dan berfungsi sebagai saran untuk membangun dialog serta hubungan dengan konsumen. Komunikasi pemasaran membuat konsumen memahami bagaimana, mengapa, dan oleh siapa produk digunakan, serta di mana dan kapan produk dapat ditemukan. Ini juga memberikan informasi tentang nilai-nilai dan komitmen perusahaan terhadap produk dan merek mereka. Yang ketiga, merancang dan mengembangkan komunikasi yang efektif. Untuk merancang dan mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif, manajer pemasaran harus mengelola informasi pemasaran dengan baik. Mereka harus memahami konsep dan peran sistem informasi pemasaran yang menyediakan informasi lengkap, akurat, tepat waktu, dan sesuai tujuan. Tujuan utama promosi pemasaran adalah memberikan informasi, menarik perhatian, dan meningkatkan penjualan. Promosi yang baik dapat mempengaruhi keputusan konsumen tentang di mana dan bagaimana mereka membelanjakan uangnya. Membuat permintaan lebih baik, elastis, keuntungan bagi konsumen termasuk kemampuan untuk mengatur pengeluaran lebih baik dan menemukan barang yang lebih tepat dan murah melalui iklan. Yang keempat, faktor-faktor yang menentukan dalam bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan bauran komunikasi pemasaran, yaitu jenis pasar produk, kesiapan konsumen melakukan pembelian, dan tahap siklus hidup produk. Bagian-bagiannya yaitu 1. Jenis pasar produk, 2. Tahap kesiapan pembeli, 3. Tahap siklus hidup produk, 4. Fungsi komunikasi pemasaran, dan 5. Program komunikasi pemasaran. Yang kelima, mengelola proses komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu atau IMC adalah konsep yang menggabungkan berbagai disiplin komunikasi, yaitu iklan, promosi, dan hubungan masyarakat, untuk memberikan pesan yang konsisten dan berpengaruh. IMC sangat penting karena pasar terfragmentasi dan komunikasi semakin canggih. Perusahaan perlu mengadopsi IMC untuk memahami bagaimana komunikasi mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Darmesta 2014, IMC menggunakan promosi yang berkoordinasi untuk menciptakan satu pesan konsisten lintas saluran, menghindari kebingungan, dan memastikan strategi pemasaran yang solid sebelum implementasi. Materi kedua yaitu mengelola komunikasi massa. Yang pertama, mengembangkan dan mengelola program iklan. Periklanan adalah bentuk promosi berbayar yang bersifat non-pribadi untuk mempromosikan ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang jelas. Iklan efektif dari segi biaya untuk membangun preferensi merek atau mendidik konsumen. Dalam mengembangkan program iklan, manajer pemasaran harus 1. Identifikasi pasar sasaran dan motif pembeli. 2. 5 keputusan utama, yaitu mission menentukan tujuan iklan, money menetapkan anggaran, message mengembangkan pesan iklan, media
memilih media yang tepat. Measurement mengukur efektivitas iklan. Dengan pendekatan ini, iklan dapat mencapai target audiens secara efektif dan efisien. Kedua, menentukan tujuan. Tujuan iklan didasarkan pada pasar sasaran, positioning, merek, dan program pemasaran dengan fokus pada tugas komunikasi spesifik dalam waktu tertentu. Klasifikasi tujuan iklan meliputi 1. Iklan informatif, 2. Iklan persuasif, 3. Iklan pengingat, 4. Iklan penguat. Tujuan iklan harus didasarkan pada analisis situasi pemasaran saat ini, misalnya merangsang lebih banyak pengguna untuk produk dewasa atau menonjolkan keunggulan untuk produk baru. Menentukan anggaran iklan. Meskipun iklan diperlakukan sebagai beban lancar, iklan sebenarnya merupakan sebagian investasi dalam pembentukan ekuitas merek dan loyalitas pelanggan. Ketika perusahaan menghabiskan 5 juta untuk peralatan modal, perusahaan dapat memperlakukan peralatan sebagai aset yang akan disusutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahapan dalam siklus hidup produk. Kedua, pangsa pasar dan basis konsumen. Ketiga, persaingan dan kerumunan. Keempat, frekuensi iklan. Kelima, kemampuan dan penggantian. Mengembangkan kampanye iklan. Dalam mengembangkan kampanye iklan, pemasaran menggabungkan seni dan ilmu pengetahuan untuk merancang pesan dan strategi kreatif. Ini mencakup apa yang ingin dikomunikasikan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan. Pertama, pesan dan evaluasi. Kedua, kreativitas, pengembangan dan pelaksanaan. Ketiga, hukum dan sosial. Dengan mengolah elemen-elemen ini dengan baik, kampanye iklan dapat menjadi efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kelima, memutuskan media dan mengukur efektivitas. Dalam memilih media dan mengukur efektivitas pengiklanan, mempertimbangkan jangkauan, frekuensi, dampak, dan paparan yang diinginkan, serta jenis media yang cocok untuk menyampaikan pesan. Yang pertama, memutuskan reach, frequency, impact, dan exposure. Kedua, memilih jenis media utama. Ketiga, jenis-jenis media utama dalam iklan. Yang keempat, tempat iklan. Yang keenam, memilih saran media khusus. Perencanaan media harus mencari sarana yang paling efektif biaya di dalam setiap jenis media terpilih. Dalam mengambil pilihan, perencanaan harus bergantung pada layanan pengukuran yang memberikan perkiraan ukuran pemirsa, komposisi, dan biaya media. Ukuran pemirsa mempunyai beberapa kemungkinan ukuran. Yang pertama, sirkulasi, pemirsa efektif, pemirsa yang terpapar iklan efektif, memilih sarana media khusus. Yang ketujuh, mengevaluasi efektivitas iklan. Philip Kotler mengidentifikasi 3 metode utama pra-pengujian iklan dalam riset dampak komunikasi yang dilakukan sebelum iklan dimasukkan ke media. Yang pertama, metode umpan balik konsumen. 2, pengujian portofolio. Dan 3, pengujian laboratorium. Promosi penjualan. Menurut Hanapi 2010, promosi penjualan adalah program jangka pendek yang dirancang untuk memikat konsumen agar membuat keputusan pembelian positif. Meski sering memakan biaya besar, promosi ini dianggap sangat berpengaruh terhadap keputusan konsumen. Promosi penjualan mencangkup 1. Promosi konsumen, promosi dagang, dan promosi bisnis dan tenaga penjualan. Tujuan promosi penjualan. Menurut Kotler et al. 2008, tujuan promosi penjualan bervariasi. Penjual dapat menggunakan promosi untuk mendorong pembelian jangka pendek atau meningkatkan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Promosi penjualan seringkali digunakan bersama iklan, penjualan personal, atau elemen bauran promosi lainnya. Promosi konsumen biasanya perlu diiklankan untuk meningkatkan daya tarik iklan. Tujuan utamanya adalah memperkuat posisi produk atau jasa dan membangun hubungan pelanggan jangka panjang, bukan hanya menciptakan penjualan jangka pendek.
Semua bentuk promosi penjualan yang dirancang dengan baik memiliki potensi untuk membangun gairah jangka pendek dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. J. Keputusan utama mensponsori event. Dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menentukan tujuannya, memilih alat, mengembangkan program, menguji program, mengimplementasikan dan mengendalikannya, serta mengevaluasi hasilnya. 1. Menentukan tujuan. 2. Memilih alat promosi konsumen. 3. Mengembangkan program. Dan keempat, pengujian alat, mengimplementasikan, pengendalian, dan pengevaluasian. K. Event dan pengalaman. Pertemuan setiap hari dengan merek dapat juga mempengaruhi sikap dan keyakinan konsumen terhadap merek. Atmosfer adalah lingkungan terkemas yang menciptakan atau memperkuat posisi menuju pembelian produk. Menciptakan produk dan pengalaman merek di lapangan dan di luar lapangan merek. Kecil tentunya saja mengambil jalur yang murah dan tidak sejelas di perusahaan besar dalam pemberian sponsor dan komunikasi. L. Tujuan mensponsori acara. Pemasaran memberikan sejumlah alasan untuk mensponsori acara. 1. Mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. 2. Meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. 3. Menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek. 4. Memperkuat citra korporat. 5. Menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. 6. Mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. 7. Menghibur klien kunci atau member, penghargaan pada karyawan kunci. Dan 8. Menciptakan penjualan barang dagangan atau peluang promosi. M. Public relation. Public relation atau hubungan masyarakat adalah usaha yang digunakan. M. Public relation. Public relation atau hubungan masyarakat adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus untuk membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Ini adalah proses komunikasi antara organisasi dan pihak luar. Perusahaan harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok, penyalur, dan berbagai kelompok masyarakat yang berminat atau mempengaruhi kemampuan perusahaan mencapai tujuannya. Hubungan masyarakat mencangkup berbagai program untuk mempromosikan atau melindungi citra atau produk perusahaan. N. Fungsi utama public relation. Departemen Humas terbaik membimbing manajemen puncak untuk menerapkan program yang positif dan menghilangkan praktik yang patut dipertanyakan sehingga publisitas negatif tidak timbul. Mereka melaksanakan 6 fungsi berikut. 1. Hubungan pers. 2. Publisitas produk. 3. Publikasi perusahaan. 4. Melobi. 5. Hubungan dengan investor. Dan 6. Mengembangkan produk. O. Media utama public relation. Ada banyak pilihan media yang digunakan dalam public relation. Di antaranya 1. Berita. 2. Pidato. 3. Acara spesial. 4. Written material. 5. Audiovisual material. 6. Corporate identity material. 7. Public service activist. 8. Website. Kesimpulan. Komunikasi pemasaran memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan kepada konsumen dengan tujuan mengubah pengetahuan sikap dan tindakan mereka. Komunikasi pemasaran terpadu (IMC) mengordinasikan berbagai disiplin komunikasi untuk memastikan pesan yang jelas, konsisten, dan berdampak maksimal. Promosi penjualan, sponsor acara, dan hubungan masyarakat juga esensial dalam menarik konsumen, membangun loyalitas merek, dan memperkuat hubungan pelanggan.